Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dadang Abdul Aziz di sini ditugaskan untuk memberikan tambahan materi BST atau Basic Safety Training, yaitu pada kesempatan kali ini saya eh, memberikan informasi terkait tentang PSSR atau Personal Safety and Social Responsibility. Apa itu PSSR? PSSR itu yaitu perlindungan pribadi dan tanggung jawab sosial di kapal. Jadi selain kita eh, memberikan keamanan terhadap tubuh fisik kita, tetapi kita juga harus memberikan hubungan sosial atau kita harus menjaga hubungan sosial yang baik di atas kapal. Baik, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Jadi di materi ini mempunyai tujuan pembelajaran yaitu hubungan antar kru yang aman, ya. Intinya itu yaitu memahami peran komunikasi, profesionalisme, dan pencegahan kekerasan di kapal. Ya, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu memahami pentingnya hubungan interpersonal untuk keselamatan. Ya, interpersonal berarti kita harus antar person, yaitu antara kita dengan kru, antara kita dengan atasan, antara kita dengan bawahan, dan kesetaraan seperti itu. Ya, memahami pentingnya hubungan interpersonal untuk keselamatan. Jadi, ketika kita mengalami musibah atau ketika kita mengalami kecelakaan di atas kapal, maka tidak akan kesusahan dalam kita mencari bantuan kepada rekan kita. Begitu. Yang kedua, menerapkan komunikasi dan sikap profesional, ya. Jelas, ini kita harus melatih teknik komunikasi yang jelas, yang sopan, dan sesuai prosedur, ya. Jadi 3 poin itu jelas, sopan, dan sesuai prosedur. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, mengenali bentuk kekerasan dan pelecehan di atas kapal. Tadi yang poin 1 dan poin 2 itu tentang hubungan sosial kita yang baik atas sesama kru. Dan untuk poin 3 dan poin 4 berhubungannya dengan kekerasan seksual atau, oh maaf, jadi tentang kekerasan di atas kapal. Ya, nanti macamnya banyak, ada beberapa macam, tanda-tandanya juga ada, cara pencegahannya bagaimana, setelah itu cara kita penanganannya bagaimana. Ya, nanti akan eh, kita pelajari bersama eh, tentang itu. Ya, di sini poinnya adalah termasuk kekerasan verbal, fisik, dan pelecehan seksual. Itu poin kita dalam kekerasan di atas kapal. Yang keempat, berkontribusi pada pencegahan dan pelaporan sesuai prosedur, ya. Nanti tujuan kita yaitu eh, berkontribusi. Jadi kita bagaimana sih cara kita berkontribusi pada pencegahan dan pelaporan yang sesuai prosedur, gitu. Ya, di sini ada langkah pelaporan, nanti intinya yaitu poinnya dan pencegahan menurut kebijakan di perusahaan. Begitu. Kita next. Ya, di sini sebelum kita beranjak ke bagaimana kita menanggapi kekerasan, bagaimana kita berhubungan sosial, di sini juga kita harus tahu paham betul tentang dasar hukumnya, ya. Ya, dasar hukum dan standar PSSR, yaitu kerangka internasional dan kebijakan perusahaan yang mendukung keselamatan dan eh, keamanan awak kapal, ya. Di sini ada 4 eh, dasar hukumnya. Yang pertama pastinya tentang STCW 1978 Amandemen Manila. Ada 3 poin yang membahas ini yaitu fokus pada kompetensi dan pelatihan awak. Itu. Yang kedua adalah menjamin kualifikasi untuk tugas keselamatan. Dan yang terakhir adalah penguatan standar pelatihan pasca Amandemen Manila. Jadi ada 3 poin.
yang berdasar pada STCW 1978 Amandemen Manila. Dan yang kedua yaitu dasar hukumnya yaitu dari SOLAS ya. Ada 3 poin juga di sini yaitu fokus pada keselamatan kapal dan peralatan, fokus pada standar konstruksi, sistem keselamatan dan pemadam itu lebih ke eh, personal safety ya. Yang ketiga, persyaratan operasi untuk mencegah kecelakaan. Jadi untuk yang di Solas ini lebih ke personal safety ya. Kita pasti tahu tentang dasar hukum kita. Jadi sebelum kita bertindak pasti kita harus mempunyai dasar dulu ya. Di sini adalah dasar internasional yaitu dari STCW dan dari Solas. Yang ketiga itu tentang kesejahteraan awak kapal yaitu Maritime Labor Convention atau MLC 2006 ya. Jadi fokusnya itu pada kondisi kerja dan hak awak. Di aturan tersebut itu mengatur tentang hak yang harus didapat oleh awak kapal, standar perumahan, standar upah, dan standar pelindungan kesehatan. Yang ketiga yaitu menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial. Dan yang terakhir yaitu peraturan dan kode etik perusahaan, yaitu nanti masing-masing perusahaan mempunyai peraturan sendiri tentang kode etik yang diatur oleh perusahaan ya. Jadi ada 3 kebijakan internal melengkapi standar internasional. Jadi nanti akan ada penyesuaian dari standar internasional kepada masing-masing perusahaan tergantung kondisi dari masing-masing perusahaan. Yang kedua yaitu kode etik mengatur perilaku dan tanggung jawab awak kapal ya. Di situ pasti ada di PKL atau perjanjian kerja Bapak Ibu juga pasti ada di situ tentang hak dan tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian. Begitu. Jadi pada saat penandatanganan perjanjian kerja, kami harapkan Bapak Ibu itu membaca full dari awal sampai terakhir supaya apa? Supaya apa yang eh, tanda Bapak Ibu nanti tanda tangani itu sudah masuk terhadap eh, pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian. Ya dari hak kewajiban, dari gaji dan lain sebagainya itu tertuang pada PKL yang akan ditandatangani pada saat Bapak Ibu join di perusahaan tersebut atau join di kapal tersebut ya. Itu harus dibaca. Seperti itu. Yang kedua adalah kode etik mengatur perilaku dan tanggung jawab awak kapal, itu tadi sudah. Yang terakhir adalah implementasi lokal dan pengawasan kepatuhan. Itu adalah tugas dari perusahaan gitu. Jadi kita ada 4 dasar yang mengatur tentang PSSR ya. Tidak hanya personal safety tapi tentang social responsibility nantinya. Seperti itu. Jadi kehidupan di atas kapal mempunyai lingkungan kerja ya, yang faktor utamanya yang mempengaruhi kesejahteraan awak kapal. Di sini ada 7 poin ya, 7 poin yang mempengaruhi kesejahteraan di atas kapal. Yang pertama yaitu eh, ruang lingkup yang terbatas ya. Ya, jadi ruang lingkupnya sangat terbatas karena akomodasi di kapal itu sangat terbatas. Jadi menimbulkan risiko yaitu privasi yang rendah ya. Jadi kerahasiaan atau hak privasi kita sangat rendah di atas kapal karena itu ruang lingkup yang terbatas ya. Jadi itu menimbulkan risiko ketegangan interpersonal. Jadi ketegangan antara kita dengan awak kapal yang lain seperti itu. Habis itu yang faktor nomor 2 yaitu jam kerja panjang ya dan rotasi jangka panjang. Jadi di kapal itu kan operasional berjalan 24 jam ya. 24 jam. Habis itu jam kerja kita juga dituntut untuk panjang walaupun untuk di kapal itu ada sistem jaga selama 8 jam atau maksimal 10 jam per hari. Tetapi di dalam kondisi yang ekstrim atau kondisi darurat kita juga harus fokus selama 24 jam itu. Jadi secara tidak langsung kita itu kepikiran selama pekerjaan di atas kapal itu selama 24 jam penuh ya.
Itu akan sangat melelahkan dan tentang eh, rotasi pekerjaan jangka panjang, jadi eh, terdapat kebosanan di situ ya untuk pekerjaan yang seperti itu saja, jadi akan mengalami kondisi kondisi kebosanan di situ. Itulah yang mengakibatkan penurunan kewaspadaan. Jadi kerja kita yang berulang-ulang dan seperti itu saja, maka lama-lama kita akan mengalami penurunan kewaspadaan. Seperti itu. Yang poin nomor tiga, jadwal shift intens ya. Jadi shiftnya itu kan intens sekali, selama 4 jam, nanti gantian, habis itu 4 jam lagi, nanti kita akan dapat eh, pekerjaan dinas jaga misalnya itu selama 4 jam lagi seperti itu. Apalagi untuk yang shift malam, misalnya jam 12.04 itu pasti untuk eh, jam tidur kita, jam istirahat kita pasti akan terganggu. Yang biasanya itu di malam hari kita istirahat, secara tubuh kita itu diprogram untuk istirahat di malam hari ya, untuk secara medis itu eh, diwajibkan untuk istirahat malam, tetapi karena pekerjaan atau tuntutan pekerjaan di atas kapal itu mengharuskan kita bekerja pada saat malam hari, eh, itulah yang akan mengganggu metabolisme kita, mengganggu kesehatan kita seperti itu. Pastinya akan mengalami gangguan tidur, ya. Jadi misalnya siang-siang atau pagi-pagi jam kita untuk istirahat, tetapi yang lain beraktivitas, itu akan mengganggu kita untuk istirahat seperti itu. Ya, pertama gangguan tidur, yang kedua itu adalah peningkatan kesalahan operasional. Seperti itu. Ya. Nomor empat, awak kapal multinasional dan multikultural. Ya, itu adalah kendala yang nomor empat juga. Sangat penting ya, karena ketika kita terbiasa atau kita berkumpul dengan orang-orang dari lain negara atau lain kebudayaan, lain bahasa, itu akan butuh penyesuaian yang intens supaya kita bisa memahami eh, komunikasi atau kita memahami kata-kata bahasa dari mereka seperti itu. Makanya di kapal itu sudah ditentukan bahasa internasional itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi semuanya tertuju pada bahasa Inggris ketika kita multinasional atau memiliki awak yang dari berbagai negara, kita menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika kita dapat di kapal Indonesia, kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang kita pahami bersama dari ujung eh, Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat itu sudah tahu bahasa Indonesia seperti itu. Ya, lebih baik kita tidak menggunakan bahasa daerah karena nanti akan ada penyebab-penyebabnya untuk selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tekanan kerja tinggi ya. Di kapal pasti tekanan kerja tinggi. Setelah itu juga kondisinya tertutup, lingkungan kerja terbatas. Maka dari itu stres itu akan meningkat dan potensi konflik akan meningkat pula dan burnout pasti akan terjadi. Begitu ya. Selanjutnya jauh dari keluarga itulah faktor masuk dalam faktor utama ya. Jadi kesepian dan masalah kesehatan mental seperti itu nanti akan timbul kekerasan-kekerasan yang dalam tanda kutip eh, menuju ke kekerasan seksual seperti itu. Itu adalah faktornya ya, faktornya jauh dari keluarga seperti itu ya. Yang terakhir adalah resiko tersaring ya di sini. Resiko tersaring artinya adalah resiko yang akan kita hadapi itu eh, lebih tersaring di situ ya, lebih tersaring, yang pastinya akan menimbulkan stres, ya, kesalahpahaman komunikasi, dan konflik jika tidak dikelola.
Itu adalah kehidupan di atas kapal, lebih ke lingkungan kerja ya di atas kapal. Itu yang akan Bapak Ibu hadapi di kapal. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami dari beberapa faktor yang ada di sini. Ya, untuk di topik ini yaitu pentingnya hubungan antar manusia di kapal. Ya, kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti memerlukan orang lain untuk hidup berdampingan. Maka dari itu, pada saat kita di kapal, kita akan eh, bertemu dengan orang-orang yang itu-itu saja. Seperti itu ya. Apalagi lingkungan di kapal itu sempit, wilayahnya sempit, maka kita akan sering bertemu di atas kapal dengan orang yang sama setiap harinya, seperti itu. Maka dari itu, kita harus segera atau kita harus beradaptasi dengan baik, berhubungan dengan baik, karena kalau kita terbiasa individualis, terbiasa sendiri, maka kehidupan kita di atas kapal akan terganggu ya, dan mental kita juga pasti akan terganggu. Di sini ada 4 lapis dia, yaitu yang pertama adalah keselamatan tim, yaitu koordinasi dan deteksi bahaya lebih cepat sehingga mencegah kecelakaan ya. Itu pentingnya ya. Nomor 2 adalah kerjasama dan produktivitas ya. Itu kolaborasi yang baik meningkatkan efisiensi kerja tim dan operasional kapal. Yang ketiga adalah kesejahteraan awak ya, mengurangi konflik dan stres pastinya ketika kita berhubungan sosial dengan baik dan sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang suportif ya. Jadi kita tidak ada konflik dengan teman, tidak ada konflik dengan rekan kerja kita, dan kerja kita dituntut untuk bekerja secara tim, maka ketika kita berhubungan dengan sosial dengan baik, maka pekerjaan itu akan tercipta budaya kerja yang suportif ya, saling support. Dan yang terakhir adalah keterampilan non teknis ya. Komunikasi, ketika kita membiasakan komunikasi ya, akan timbul skill kita secara non teknis, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki empati yang baik dan kepercayaan menentukan respon tim saat darurat. Jadi timbul kepercayaan antar tim seperti itu. Itu akan meningkatkan respon kita pada saat keadaan darurat seperti itu ya. Jadi secara tidak sadar, secara naluriah kita akan terbiasa untuk merespon hal-hal eh, darurat ya. Kita juga akan otomatis kita akan membantu rekan kerja kita seperti itu. Lanjut untuk bentuk hubungan kerja di atas kapal ini ada 3 ya. Ada 3 kategori, yaitu yang pertama adalah atasan dan bawahan. Itu menentukan peran kepemimpinan ya, arah yang jelas, pengambilan keputusan cepat ya untuk peran pimpinan, untuk alur komando di sini rantai perintah yang tertib dan mengurangi miskomunikasi ya. Itu yang atasan dan bawahan. Yang kedua adalah antar awak kapal. Ya, di itu berisi tentang kerjasama, saling bantu dalam tugas dek, tugas mesin, dan yang lainnya, dan masalah layanan ya. Komunikasi, briefing singkat, dan cross-check untuk keselamatan. Dan yang ketiga adalah antar departemen dan lintas budaya. Koordinasi antar departemen, sinkron tugas antar dek, mesin, dan layanan ya. Jadi antar dek dan mesin itu harus sinkron, dan antar dek mesin dan pelayanan di bidang pelayanan juga harus sinkron. Di sini juga ada sensitivitas budaya, bahasa yang sederhana, menghormati kebiasaan saat memberikan instruksi. Itu adalah bentuk hubungan kerja di atas kapal, ya. Komunikasi yang efektif di atas kapal eh, berisi tentang praktek singkat, terstruktur, dan mendukung keselamatan awak, ya. Yang pertama adalah sampaikan pesan. Ya, pada saat kita menyampaikan pesan itu menggunakan bahasa yang jelas, yang singkat, yang sopan dan profesional. Atau pakai SMCP bila perlu ya. SMCP itu adalah bentuk dari
apa namanya bahasa yang resmi yang diatur oleh eh, peraturan internasional tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Yang nomor dua, pastikan mudah dimengerti ya. Jadi kita harus cross check kepada apa namanya eh, lawan bicara kita atau yang menerima pesan kita untuk mengulangi atau menjawab. Ya, itu untuk memastikan bahwa informasi yang kita perintahkan atau informasi yang kita deliver kepada penerima pesan itu diterima dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah konfirmasi ya. Tadi udah dijelaskan. Jadi konfirmasi, terima readback atau konfirmasi dan koreksi segala bila ada ketidaksesuaian ya. Jadi kita ketika kita memberikan informasi kepada lawan bicara kita itu memastikan bahwa informasi yang dia terima itu bisa disebutkan lagi dan kita juga harus memberikan feedback kepada eh, apa namanya lawan bicara kita ketika ada ketidaksesuaian di situ ya. Yang keempat, tindak lanjut ya. Setelah kita memberikan informasi, setelah kita menerima informasi, maka kita harus menindaklanjuti itu, baik itu dengan catat tindakan atau catat order, ya, pantau pelaksanaan, atau berikan dukungan jika diperlukan. Jadi untuk sikap profesional di atas kapal atau sebagai awak kapal yang dimaksud dari sifat profesional itu ada empat sifat praktis di sini ya. Yaitu yang pertama disiplin, tepat waktu dan patuhi prosedur. Itu sangat perlu di atas kapal, datang tepat waktu, kenakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap dan sesuai dengan prosedur, dan ikuti checklist dalam keselamatan. Misalnya, kita menggunakan helmet yang sesuai dengan standar, kita menggunakan pakaian kerja yang sesuai dengan standar, dan lain sebagainya. APD kita gunakan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku di kapal. Pastinya ada itu peraturannya ya. Yang sering kita lalai itu kita menyepelekan hal-hal yang menurut kita itu tidak akan terjadi seperti itu ya. Tanpa kita sadari bahwa pada saat kita bekerja resiko pasti ada ya, resiko bekerja pasti ada. Peraturan yang telah dibuat pasti berdasarkan hal-hal yang terjadi sebelumnya pada saat di kapal seperti itu. Misalnya eh, kita menggunakan helmet itu pasti didasari oleh kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Rata-rata seperti itu ya. Jadi perlu diingat bahwa hari apes itu tidak ada di kalender ya. Kapan kita terjadi kecelakaan itu kita tidak tahu, maka dari itu kita harus all prepare terhadap alat-alat keselamatan yang harus kita kenakan pada saat kita bekerja, seperti itu. Itu adalah dimaksudkan untuk keselamatan kita sendiri, maka kita juga harus mengingatkan pada diri kita sendiri ya. Bukan hanya kita mengingatkan orang lain, tetapi kita mulai dengan diri kita sendiri, seperti itu. Baru ketika kita eh, mengenakan atau menerapkan pada diri kita sendiri, kita bisa memberikan hal baik, positif ketika kita melihat rekan kita tidak menerapkan hal tersebut, kedisiplinan tersebut, seperti itu ya. Nah, itu baik itu pimpinan ataupun rekan kita ataupun bawahan kita, kita juga harus bersikap disiplin seperti itu. Yang kedua, tanggung jawab ya. Jadi menyelesaikan tugas hingga tuntas itu kita adalah bentuk dari tanggung jawab. Ambil alih tugas dengan teliti dan laporkan bila ada risiko. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Yang ketiga adalah saling menghormati, ya. Jaga batas profesional, jadi kita tahu batasan. Pada saat kita bekerja, ya kita juga harus profesional di situ, tidak mencampurkan urusan pribadi atau urusan di luar pekerjaan ketika kita sedang bekerja seperti itu. Ada batasan-batasannya. Itu adalah sifat dari saling menghormati ya. Saling menghormati tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Kita fokus terhadap batasan-batasan yang ada.
Ya, gunakan bahasa yang sopan pada saat kita berkomunikasi, hargai peran orang lain, ya. Baik itu peran bawahan kita yang mungkin ya dalam tanda kutip mungkin terasa remeh, tetapi kita harus menghargai itu. Karena dengan menghargai itu kita juga itu adalah bentuk saling menghormati antar sesama rekan. Seperti itu. Hindari konflik pribadi. Yang terakhir. Setelah itu yang nomor 4 yaitu kerjasama tim. Ya. Kerjasama tim, berkomunikasi dan bantu rekan. Kita di kapal tidak bisa bekerja individualis, tetapi di kapal sebagian besar pekerjaan yang ada di kapal itu tentang kerja tim atau teamwork ya. Ketika salah satu rekan kita itu mengalami kesusahan atau mengalami problem, maka kita harus bantu rekan kita seperti itu. Baik itu secara moral maupun secara teknis. Seperti itu ya. Koordinasi yang jelas, bantu saat darurat, dan inisiatif laporkan bahaya. Seperti itu. Jadi dalam sesi ini saya akan menampilkan video yang berhubungan dengan kerjasama dan komunikasi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada diri Bapak Ibu sendiri apa satu contoh komunikasi yang efektif yang Bapak Ibu lihat. Habis itu apa satu hal yang sebaiknya diperbaiki setelah simulasi, ya. Itu harusnya itu dipraktekkan pada saat kita luring ya, pada saat kita luring. Nah, biasanya itu dipraktekkan secara berkomunikasi. Setelah itu yang terakhir adalah siapa yang bertanggung jawab untuk tindak lanjut seperti itu ya. Jadi saya tampilkan videonya. The chain of command in turn depends upon good communication. Bridge says spring lines first. Spring line? Yes. Because many shipboard operations are large and complex, requiring the coordinated actions of multiple crew members, it is critical that you be capable of understanding orders and of communicating clearly with your crewmates. Your captain and your supervisors rely upon the prompt and professional execution of the orders you've been given. 070. 070. Hi, I'm Rafita Keys, the new AB, and I'm here to relieve you. I'm John. Nice During routine operations, effective communication promotes cooperation and improves crew relations. We got a ship off the starboard beam. Skipper, we have a Class Alpha fire on the port side. In extreme circumstances, the ability to communicate quickly and clearly is an essential survival skill. You must speak and understand the English language. Bridge, second mate. You must learn and utilize the standard shipboard terminology Chief, I see a ship 2 points to port. that enables seamen to communicate in a precise and commonly understood manner. Hi, Cam. Good communication requires an effort on the part of the sender and a willingness to listen on the part of the receiver. The close confines, the challenging conditions, and the extended periods aboard ship faced by seamen make it especially important to maintain good human and working relationships. Hi, mate. Oh, hi, Rafita. Good relationships make the life of all seafarers more comfortable, more healthy, and less prone to accidents. Oh, it was great. A positive attitude and a smile can be critical elements in maintaining good crew relations. Simple courtesies like a greeting or a thank you Coffee, you want it? Thanks, Paul. make shipboard life more bearable. It's important to practice these social skills during both on-duty and off-duty hours. Promoting good crew relations begins with the example set by senior officers. It depends on valuing diversity and on the fairness with which everyone is treated. Aboard ship, every crew member should be treated with respect and dignity, and the onboard workplace must be free from harassment and discrimination. No crew member can be permitted to engage in verbal, physical, racial, or sexual harassment.
touch me. Because the onboard workplace is comprised of human beings, there is no way to ensure that there will never be friction between employees of different genders or different racial and cultural backgrounds. Mate, could I have a word with you? Sure, Rafita. Come on in. I have a really big problem. What every vessel operator must guarantee, however, is that if problems arise, there are mechanisms in place to resolve them quickly and fairly. Commercial ships are equal opportunity employers that hire, train, and promote employees without regard to race, color, religion, national origin, age, gender, marital or veteran status, and physical or mental disability. Mate might touch me in a very inappropriate way. If you have a problem with a shipmate, you have the right to ask your supervisor for help in resolving the issue. If your problem lies with a supervisor, you have the right to bring the matter to the attention of your captain, your company's human resources department, your union representative, or the U.S. Coast Guard. I'm going to talk to the captain. I'm going to have a talk with Mike and straighten him out, because this is just totally inappropriate. Then I'll get back to you and talk to you some more about this. Each vessel officer is responsible for understanding and supporting harassment-free workplace policies, and each is expected to demonstrate respectful behavior at all times. I'm real glad that you came and told me. If allegations of harassment or discrimination arise, supervisors are required to take the complaints seriously, to investigate them, and to take appropriate steps to stop the offending behavior. It can be difficult to make a complaint about discrimination or harassment aboard the vessel where you live and work, but shipboard policy strictly prohibits any form of retaliation against individuals making complaints or cooperating with an investigation. Harassment includes comments, gestures, or hostile acts meant to degrade an individual because of race, color, sex, national origin, religion, sexual orientation, veteran or marital status. Unwelcome sexual advances or requests for sexual favors are prohibited. Sexually explicit pictures, cartoons, and even offensive looks or gestures can create an offensive work environment. What seems like playful adult humor to one may be intimidating or harassing to someone else. Anyone who feels threatened or offended should report the problem immediately. Every crew member has a role in ensuring that the onboard workplace is free from harassment and discrimination. Supervisors are expected to model respectful behavior, to take complaints seriously, to investigate complaints with the assistance of the Human Resources Department, and to protect employees against retaliation. Ya, setelah dilihat videonya, Bapak Ibu bisa saksikan tadi, yaitu contoh berkomunikasi dengan efektif ya. Berkomunikasi dengan efektif yang dicontohkan tadi adalah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi di situ juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam komunikasi yang efektif, kita tahu sama tahu dan berhubungan sosial yang baik, maka pekerjaan akan semakin mudah dan semua goal-goal atau tujuan pada saat kita bekerja akan lebih efektif dan lebih produktif pastinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi adalah hubungan sosial, komunikasi dengan baik, bertanggung jawab, sopan pada saat berkomunikasi. Yang sekarang kita alihkan ke pengertian kekerasan dan pelecehan seksual ya, atau dan pelecehan. Maaf, dan pelecehan. Di sini ada 4 bentuk yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kekerasan fisik, tindakan yang menyakiti tubuh ya. Bapak Ibu juga sudah tahu sendiri, perkelahian, memukul, seperti itu adalah masuk ke dalam tindakan kekerasan fisik. Yang intinya adalah menyebabkan cedera atau rasa sakit, yaitu masuk ke kekerasan fisik. Yang kedua adalah verbal. Bentuk dari kekerasan ini adalah dengan kata-kata yang merendahkan, ucapan yang menghina, mengancam, dan memalukan. Itu adalah masuk ke kekerasan verbal ya. Nonverbal, habis itu yaitu sikap dan bahasa tubuh yang merugikan ya. Jadi bahasa tubuh itu adalah masuk ke dalam kekerasan nonverbal. Di dalamnya contohnya adalah menggunakan isyarat, ekspresi, dan tindakan tanpa kata yang merendahkan seperti itu ya.
Misalnya kita sedang berbicara, sedang ngobrol, habis itu kita tanpa suara menggunakan mimik wajah yang terasa atau terkesan merendahkan, yang merendahkan, itu juga masuk ke kekerasan yang nonverbal. Dan yang keempat adalah kekerasan yang dalam psikologis ya. Dalam psikologis yaitu tindakan yang merusak kesejahteraan mental. Ya, yang pertama contohnya adalah manipulasi, intimidasi atau isolasi atau pengucilan ya di situ ya, yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman. Itu adalah bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seperti itu ya. Untuk kekerasan seksual itu masuk ke dalam kekerasan fisik. Oh, bukan ya. Kekerasan verbal juga bisa, non verbal juga bisa seperti itu. Banyak bentuknya ya. Nah, tadi kita sudah melihat secara macam dari kekerasan. Ya, di sini juga eh, kita harus mengenali kekerasan dan pelecehan di atas kapal ya. Di sini ada beberapa indikator, perilaku dan dampak singkat untuk tindakan pencegahan. Yang pertama kekerasan fisik. Ya, indikatornya adalah mendorong ya. Ketika ada dorongan, ada pukulan, ada tamparan dan penggunaan kekuatan ya, itu adalah indikatornya atau tanda-tandanya ya. Dampaknya adalah cedera fisik dan ketakutan berkepanjangan ya. Selain kita mendapatkan eh, cedera fisik, kita juga akan mendapatkan ketakutan yang berkepanjangan ya. Secara dibayang-bayangi seperti itu, rasa takut. Untuk dampak ke dalam pekerjaan pastinya hilangnya produktivitas dan absensi. Itu contohnya. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Ya, indikatornya adalah teriakan, hinaan, kata kasar yang berulang-ulang. Ya, dampak singkatnya yaitu harga diri menurun pastinya dan stres yang akut. Dampak terhadap kerja, komunikasi pasti terganggu ya. Pasti ketika kita takut, ketika kita mendapatkan teriakan, hinaan, dan kata kasar itu pasti akan berdampak terhadap komunikasi yang terganggu dan kesalahan operasional. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kekerasan psikologis. Indikatornya adalah intimidasi, isolasi, gaslighting. Ya, gaslighting itu kita memberikan penakut-nakutan seperti itu ya, dampak singkatnya yaitu kecemasan atau gangguan tidur yaitu dampak singkatnya, dan dampak kerjanya yaitu penurunan fokus dan moral. Dan untuk yang keempat adalah pelecehan seksual. Di sini indikatornya yaitu sentuhan yang tidak diinginkan oleh yang disentuh ya. Habis itu komentar-komentar seksual, dampak singkatnya itu trauma, rasa malu, rasa jijik, takut untuk melapor, pasti akan ada ancaman di situ. Dampak kerjanya yaitu turnover tinggi dan konflik tim. Pastinya ketika di dalam suatu tim ada anggota timnya itu mengalami pelecehan seksual, pastinya akan berpengaruh terhadap kinerja tim. Salah satu anggota kita tidak perform, maka akan berdampak terhadap kinerja tim seperti itu. Yang terakhir adalah yaitu perundungan atau bullying. Ya, perundungan bullying memiliki indikator perilaku yang berulang, pengecualian, ejekan terus-menerus, dampak singkatnya yaitu stres kronis dan penurunan kesehatan mental. Dampak kerjanya yaitu penurunan kinerja tim dan suasana kerja yang toksik. Di sini ada catatan sedikit yaitu perhatikan pola yang berulang dan yang bertubi-tubi seperti itu, yang berlanjut-lanjut. Itu bullying. Biasanya bullying itu dilakukan oleh berbagai orang ya dalam satu kelompok tersebut. Tidak satu orang yang melakukan, tetapi banyak orang itu yang berdampak terhadap mental kita. Itu bullying.
Nanti akan di akhir session kita akan ada video tentang bagaimana sih bullying terjadi di kapal. Itu nanti di akhir session video gitu. Jadi pelecehan seksual di atas kapal itu di sini pengertiannya ya dan tindakannya perilaku verbal, fisik, dan digital yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah candaan yang bernuansa seksual, misalnya tidak tahu waktu kita bercanda, tetapi menjerumusnya ke eh, nuansa seksual seperti itu, yang dan tidak pantas. Begitu. Itu respon kita adalah tegas untuk menolak, ya, dan catat waktu dan saksi, ya, ketika terjadi hal-hal tersebut, ya. Yang kedua adalah sentuhan dalam bentuk sentuhan ya, dalam bentuk sentuhan tanpa izin dan melanggar batas seperti itu. Nah, yang pertama respon kita adalah jauhkan diri, itu khususnya untuk yang eh, perempuan ya, yang perempuan, yang wanita itu respon pertama eh, itu kita menjauhkan diri ya. Jauhkan diri, kita juga harus cari saksi dan simpan bukti fisik. Misalnya apa namanya mungkin nanti ke sidik jari atau bagaimana itu adalah bukti otentik kita seperti itu. Yang ketiga adalah tatapan atau isyarat yang tidak pantas ya, misalnya catching seperti itu, habis itu eh, siulan, habis itu apa namanya eh, kata-kata yang mengundang isyarat yang tidak pantas ya. Yang pertama adalah sikap kita itu pertama yaitu tegur ya bila aman. Ketika aman atau ketika kita pede, kita menegurnya. Habis itu kita juga harus lihat pola perilakunya ya. Ketika misalnya eh, menurut kita itu sangat berbahaya ketika ketika kita menegur, eh, habis itu ya kita tidak menegur. Tapi kalau kita eh, berani atau kita rasa itu adalah hal yang mampu kita hadapi, maka tindakan pertama adalah peneguran seperti itu. Yang keempat, pengiriman pesan atau gambar yang tidak senonoh ya. Ini sering terjadi tidak hanya di kapal sebenarnya, tetapi juga di kehidupan sosial kita di darat seperti itu. Tiba-tiba mengirimkan pesan atau gambar yang tidak senonoh, yang biasanya itu tujuannya untuk misalnya untuk guyon atau untuk bercandaan, tapi ketika ada orang yang tidak terlalu dekat dengan kita dan mungkin apa namanya mencoba-coba untuk memancing-mancing kita, itu kita harus tolak itu dan respon kita adalah kita harus simpan buktinya dan jangan dibagikan dan di akhirnya adalah kita harus melaporkan seperti itu. Itu biasanya terjadi pada orang-orang yang dalam tanda kutip itu komunikasinya kurang baik dan orang-orang yang lebih mengurung diri. Itu seperti itu. Dan misalnya kepada eh, pelaut-pelaut yang perempuan ya biasanya oknum-oknum tersebut akan mencoba-coba. Maka dari itu ketika eh, Anda semua atau kalian semua itu memberikan batasan ya, memberikan batasan terhadap hal-hal yang menjerumus ke situ, maka harus diberikan batasan di situ. Dan bila perlu, semua hal tersebut disimpan, di screenshot misalnya, menjadikan bukti bahwa ketika nanti terjadi hal yang lebih parah dari itu, maka bisa dilaporkan dan eh, kita punya bukti yang konkret seperti itu. Yang terakhir adalah langkah pelaporan dan dukungan ya. Laporkan sesuai dengan prosedur di kapal dan meminta pendampingan seperti itu. Kita lanjut ke perundungan atau bullying ya. Ya, pola kekerasan yang berulang, dampak kumulatif pada moral, produktivitas dan keselamatan. Yang pertama, definisi perundungan.
yaitu tindakan yang berulang yang mengeksploitasi perbedaan kekuasaan. Ya. Perilaku sistematis yang merendahkan martabat dan menimbulkan ketidaksetaraan. Yang kedua adalah indikator berulang, intimidasi, merendahkan penyalahgunaan jabatan. Itulah tindakan yang terjadi beberapa kali dan menunjukkan pola kekuasaan ya. Ya. Yang ketiga adalah dampak kumulatif, menurunkan moral, produktivitas, dan keselamatan. Efek negatif bertahap pada individu dan tim. Selanjutnya adalah langkah awal, dokumentasikan setiap kejadian secara detail, catat tanggal, saksi, bukti, dan konteks setiap insiden. Itu lengkap ya. Habis itu kita juga harus mendapatkan dukungan dari manajemen, aktif menghentikan pola dan melindungi korban. Kebijakan yang tegas, tindakan disipliner, dan dukungan psikologis. Yang terakhir adalah deteksi, dokumentasi, dan dukungan dari manajemen. Itu rangkuman dari tahapan-tahapan di awal tadi. Setelah kita tahu tanda-tandanya, kita juga tahu apa namanya sedikit cara pencegahannya. Habis itu kita juga harus tahu nih dampak kekerasan dan pelecehan ya. Baik itu secara kesehatan dan keselamatan. Yang pertama adalah kesehatan mental, ya pasti stres, gangguan tidur, penurunan konsentrasi yang mengganggu kesejahteraan awak. Yang kedua adalah kinerja kerja, itu pasti ada penurunan produktivitas, motivasi, dan kepercayaan antar awak. Yang ketiga adalah keselamatan operasional, yaitu meningkatkan resiko kecelakaan akibat gangguan fokus dan kepercayaan tim. Dan yang terakhir adalah konsekuensi hukum dan disiplin, yaitu potensi tindakan disipliner dan implikasi hukum terhadap pelaku. Ya, itu adalah dampak-dampaknya. Pertama, kesehatan mental, berdampak terhadap kinerja, berdampak terhadap keselamatan operasional, dan berdampak terhadap hukum dan kedisiplinan. Ya, jadi semua tahapan itu adalah sebagai tanggung jawab setiap awak kapal. Ya, di sini ada 5 tanggung jawab yang harus eh, direspon oleh setiap awak kapal, yaitu ini adalah prinsip praktisnya untuk mencegah dan menangani kekerasan atau pelecehan. Yang pertama pencegahan, berlaku profesional selalu, menciptakan lingkungan yang aman untuk mencegah kekerasan dan pelecehan. Ya. Yang kedua, intervensi yang aman, lakukan intervensi yang aman bila melihat perilaku yang tidak pantas ya. Kita harus harus tahu dulu kondisinya. Ketika aman kita harus melakukan intervensi yang tapi yang aman ya. Yaitu ketika kita melihat perilaku yang tidak pantas, prioritaskan keselamatan semua pihak ya. Jadi jangan kita berpihak pada satu orang, tetapi kita harus prioritaskan semua pihak eh, jadi aman seperti itu. Ya. Yang ketiga dokumentasi. Ketika kita menjadi saksi, ketika kita menjadi korban, itu kita harus memiliki dokumentasi yang baik. Kita sadari bahwa kapasitas otak manusia itu berbeda-beda dan ketika kita melaporkan hal tersebut, maka kita harus mempunyai bukti yang konkret, bukti yang valid, ya. Kalau hanya dengan omongan itu tidak disertai dengan bukti konkret, bukti valid, maka eh, tidak akan menjadi dasar yang kuat pada saat kita melaporkan hal-hal tersebut ya. Yang pertama adalah catat detail kejadian secara objektif. Kita juga harus sebisa mungkin kita mendapatkan saksi ya dari teman kita, seperti itu dari rekan kita, supaya apa? Supaya bisa menguatkan apa yang telah kita laporkan, seperti itu. Ya. Dan segera eh, misalnya ada media ponsel itu kita harus bisa rekam secara suara dan bisa rekam secara video itu lebih konkret lagi karena ketika bukti itu berupa video, bukti itu berupa rekaman, apalagi CCTV itu adalah menjadi alat bukti yang kuat seperti itu.
Yang nomor empat, ya pelaporan. Ya, pada saat kita pelaporan, kita juga harus ikuti jalur pelaporannya bagaimana, tahapan-tahapannya bagaimana, supaya laporan kita itu bisa diterima dengan baik. Dan ketika laporan ini ditanggapi nantinya atau diproses ke jalur hukum nantinya, kita tidak disalahkan dalam prosedural untuk pelaporan seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah dukungan korban. Ya. Jadi ketika kita melihat rekan kita menjadi korban, maka kita harus mendukungnya dengan cara yang pertama adalah menjaga kerahasiaan korban dan waktu akses ke layanan dukungan sesuai dengan kebijakan. Ini adalah tindakan saat terjadi kekerasan atau pelecehan ya. Langkah cepat, aman, dan terlapor. Itu kata kuncinya. Yang pertama, kita amankan diri dulu. Utamakan keselamatan pribadi, menjauh dari perilaku yang tidak aman seperti itu ya. Habis itu beri pertolongan medis jika perlu. Ketika kita melihat misalnya ada kekerasan fisik di situ, kita juga beri pertolongan medis. Segera cari bantuan medis bila korban terluka atau membutuhkan perawatan. Kumpulkan bukti ya. Catat waktu, saksi, lokasi, dan kronologi. Simpan bukti bila aman ya. Misalnya kita terjadi kekerasan, habis itu kita kita rekam, kita kumpulkan bukti tersebut, simpan jika aman seperti itu. Kadang ketika kita melihat kejadian kekerasan, habis itu si pelaku masih melakukan kekerasan dan melihat kita pada saat kita eh, mengumpulkan bukti, eh, bisa jadi pelaku tersebut bisa merembet ke kita, melakukan kekerasan ke kita gitu. Maka dari itu kita juga harus melihat kondisi situasi ketika pengumpulan bukti kita kira-kira aman untuk disimpan, maka segera lakukan itu. Yang selanjutnya adalah laporkan dengan segera ya. Ketika kita melihat kekerasan atau tanda-tanda kekerasan, kita juga harus melaporkan dengan segera. Karena ketika kita melaporkan dengan segera, maka kondisi tersebut akan langsung ditangani oleh pihak yang berwenang atau mungkin dikapal oleh atasan dan langsung memberikan tindakan yang tegas atau teguran yang tegas atau hal-hal kedisiplinan yang sesuai dengan SOP yang ada di kapal tersebut seperti itu, yang berlaku di kapal tersebut. Ya, ini tahapannya untuk hubungi atasan, safety officer atau nahkoda sesuai dengan jalur yang tersedia. Yang selanjutnya adalah ikuti prosedur perusahaan ya. Kooperatif dalam investigasi dan ikuti langkah formal perusahaan. Jaga kerahasiaan, saran dukungan psikologis dan hindari konfrontasi. Yang artinya adalah jangan berkonfrontasi yang dapat memperburuk situasi ya. Utamakan jalur yang resmi. Jangan main hakim sendiri, kita harus ada SOP pada saat kita bekerja, kita juga ada SOP pada saat kita melaporkan kejadian tindak kekerasan di atas kapal. Itu semua ada prosedurnya, maka dari itu kita lebih baik ikuti prosedur secara resmi seperti itu. Jangan main hakim sendiri. Ya, ini adalah contoh studi kasus ya. Contoh studi kasus di sini kita mengambil topik atau saya mengambil topik yaitu yang sering terjadi di atas kapal. Biasanya itu adalah kru kapal yang senior menggunakan kata kasar ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini misalnya junior dimarahi dengan kata kasar oleh senior, merasa senior itu sudah berpengalaman atau sudah lebih tua lah di situ ya. Kepada junior itu semena-mena, jadi merasa dia adalah raja di situ, ya maka mereka ada semena-mena. Ada skenario-nya, sebenarnya ada videonya di situ, cuma apa namanya tidak bisa diputar di sini. Begitu biasanya saya itu mempraktekkan, misalnya ada kata-kata yang eh, harus diucapkan yang berperan sebagai senior, di situ ada yang berperan sebagai junior seperti itu. Ya, ada tiga pertanyaan, apakah termasuk itu perundungan? Ya, menurut Bapak Ibu. Yang pertanyaan kedua adalah apa dampak yang terhadap keselamatan dan moral ya ketika senior itu menggunakan kata kasar atau menggunakan
bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya untuk diucapkan pada saat bekerja. Eh, Yang terakhir adalah tindakan apa yang seharusnya dilakukan ya. Tuh. Ini ya ada kategorinya itu yaitu verbal abuse atau perundungan jika berulang dan merendahkan seperti itu. Hello, sweetheart. What have you got on offer today, then? Oh, I'll go for something a bit hotter, I think. We all ride the cadet when he starts out. Think nothing of it, really. Just a bit of fun. Everybody does it. It's a bit of a laugh. We've all been through it. It's a sort of initiation. Girls on board. It's all right. Can't take a joke. The safe and efficient operation of any ship relies on many factors, but above all, it depends on teamwork. Good teamwork depends on a clear definition of responsibilities, every member of the crew being treated with respect. There are, however, two problems that can severely affect the morale of a crew and destroy its effectiveness. These problems are harassment and bullying. Nicholas, cleaning! This thing should shine. If this is the best you can do, we're going to have words. Okay? Cadet. Goodness sake. It's no pinball wizard, son. The ball bearings are supposed to be inside the case and not all over the place. I'll pick them up. What do you call this? Maintenance mark. It's a piece of rag. Can't clean shit with this. I want you to do things properly and not always mess up. You've got to learn these things if you're going to be a good engineer. Now go to stores and get a new mop head. What was that? Nothing. Why are you picking on me? Oh, you think I am, do you? Yeah. Yeah, I do. You're incompetent. And because you're incompetent, you're going to do 2 more toilet duties. It's not fair. Oh, really? Now get to stores. Quit. Because he's getting at you. I've had enough. You heard what Seconds said. He's just a weird bugger. And sadistic too. Well, then why don't you just report him? I don't know. I don't like sneaking. Well, he's just said he's been a bastard to you. Maybe I'd rather leave anyway. I'd go and see the skipper.
It can't be any good for a ship to have a chief that's a bully, eh? Morning. Sir. Everything going all right? Actually, sir, I was wondering if I could have a word. Yes. Mike, are you all right for the health and safety in the morning? Yeah, sorry, did you want to say something? No, it's all right, sir. Okay. Thankfully, bullying is not an everyday occurrence at sea, but it does happen more than people realise. And that's because, like Brian, who had his confidence undermined, a lot of victims don't report it. Bullying can occur in various forms. In its own way, verbal abuse can be just as devastating as physical aggression. A company must provide clear guidelines that bullying of any sort is not acceptable behaviour. And there must be a designated person on board to deal with such matters. People are entitled to work with dignity and without fear. I did want to go to sea, but I was got at. That chief, right bastard. He even had the others laughing at me. I don't need that. I know I should have spoke to the master, but I bottled it. In some ways, I'm sorry to be leaving, but I'm gonna get a life. Don't need to deal with crap like that. Told you when you arrived the standards expected on this ship, mine particularly. I never did trust Turkish girls. You'll remake the beds in cabins 1, 9, 17 and 26. I also want a complete change of towels in these cabins, and from now on they will be renewed alternate days, not every third. Okay. That's good. Not a very good start, though. Never had complaints like that about my work before. These are not folded correctly, and there's dust in that cupboard. I am very disappointed in you. I do nothing that is fair. I've made right all you said to do. You think so? I do. I will decide that. Any laundry woman working under me has to learn my standards quickly, or she does not remain laundry woman for long. Your daughter, isn't it? I'm setting up a transfer care of your parents. I guess that's all right. Yes, yes. Dear, dear, what is it?
If I didn't have to send money home, I wouldn't work on this ship. Hey, come on now. I don't like to complain, but it's not right. What isn't? The house manager. She doesn't like my work. I know she have high standards, but she persecute me. What? Do you want to talk about it? Not to you, it's not fair. I'm sorry. I didn't mean this to happen. Thank you for fixing the money. Can I help you? I wish to see the staff captain. He's busy right now. Can I ask what it's about? It's a personal matter. If it's personal, then you need to speak to someone in personnel, your house manager. Is that house manager Weber? In your section, yes. I wish to see the staff captain. Have you spoken to anyone? I've been told the person for me to speak to is the house manager. Heidi. She don't hide from me. Well, this is unpleasant for you. She's got the problem. Yeah? Well, think about it. She can't dismiss you. People know your work is good. You don't want to lose this job. And she already knows you've got spirit. Just don't let her get to you. To be the case? I mean, you don't think this woman could be suffering from some sort of persecution complex? I don't. But they're both adult women. Can't they sort it out between themselves? Oh, all right. I'll have a word with Weber. Unless, that is... I just felt she was picking on me. It put me under a lot of pressure. And if it hadn't been for the purser, I'd have given in. Even her speaking with the staff captain, well, I don't think he really acted. Never really took hold of the problem. It's wrong to undermine people, destroy their confidence. Harassment is not just an inappropriate management style, although that can damage morale as well. But bullying and harassment occur when people abuse their fellow workers, either verbally or physically. It can result because of prejudice, factors such as skin color, faith, nationality, or sexual orientation. In most cases, the perpetrator seeking out a victim who they sense will be unable or unwilling to stand up to them. In many cases, the abuser will derive further satisfaction if there's a sexual dimension as well. Just came by to thank you for that information. Really useful. It's okay. Is there anything else? Bar at 7? Maybe. See you later. See ya. Join us at the bar then. Too good for a sire. Have you got all the logs? Buying as I go. I've got some I can loan you. Fancy a brew? No thanks, I'm fine. Sure you are. Bridge. Oh, yes, sir, thanks. Okay, Captain, see you in a minute. Right, well, if you're going to make a cup, you might as well make one for QM and me. The old man's coming up. Yeah? Got that book for you. Oh,
for your CD? Oh, yeah. 1 week. They go missing. Great. There's a good chapter on sextants in there. Cool. What the? What? Get out of here. What's the problem? What are you on? What? Don't be a dickhead. You know what you did. Come on. It's hardly life-threatening. I don't believe you. Go around touching up every girl you meet, do you? Can't take a bit of fun. Girls at sea just don't cut it. Wait till you work for one. I'm sorry about this, Sally. Dixon's a capable officer. Well, I'm sorry too, but I thought I should come and see you about it. Of course. You were right to do so. Okay. I'll have him in shortly. I know this may perhaps seem silly, but you are certain about what happened. I mean... You mean, am I sure I didn't lead him on? Well, yes, I guess that is what I mean. I'm certain that I didn't. Thank you. I know it's rather unsavoury, but it's my responsibility to sort this out. I'm a seafarer, not a trained psychologist. I didn't want this to happen, believe me. We dock at Jib in 3 days' time, and there'll be a run ashore. Maybe that'll take the sting out of some of this. Better get him in now. Women working at sea can be in a vulnerable position, particularly in small crews where they may be the only female on board. Even where physical aggression is absent, there can be sexist remarks and offensive behaviour. I was impressed with the captain. He acted, supported me, and was fair. Now, Dixon didn't have to behave as he did, and you just can't have people doing that. I know a lot of male seafarers have trouble with women being at sea, and if you put one foot out of line, they're on us. Everyone knows everyone's business. A ship's a tiny world. Whether you are on land or at sea, and whatever type of ship you are on, you should be able to work without fear of bullying or any kind of harassment. Everyone on board should be clear that such behaviour is unacceptable and will not be tolerated. You should also know who in the company has been designated to deal with these issues at the first level of complaint. There are further details in the booklet that accompanies this program. Make sure that your organisation is one where everyone can say no to bullying and no to harassment. Merujuk terhadap inti pembahasan kita, yaitu pesan utama dalam PSSR, Personal Safety dan Social Responsibility, atau budaya keselamatan kerja, itu dimulai dari kita ya. Jadi hal-hal semua pembelajaran tadi itu dimulai dari kita sendiri, baru kita memberikan dampak terhadap tim kita pada saat kita bekerja di kapal. Prioritaskan keselamatan setiap saat, utamakan prosedur, gunakan alat pelindung dan hentikan pekerjaan yang berisiko. Pertahankan rasa hormat antar awak, sikap saling menghormati, membangun lingkungan kerja yang aman. Laporkan dan tindak lanjuti setiap pelanggaran tanpa toleransi untuk kekerasan atau pelecehan, dan kita juga harus menindaknya dengan tegas. Seperti itu. Keselamatan dimulai dari Anda. Ambil peran aktif untuk lingkungan kerja yang lebih aman. Baca kebijakan perusahaan, kenali standar dan prosedur yang berlaku, kenali jalur pelaporan, laporkan bahaya atau insiden tanpa ragu,
Dukung rekan kerja, bantu dan ingat rekan tentang praktik yang aman, patuhi prosedur setiap saat, ikuti perlindungan dan instruksi kerja, praktikkan komunikasi yang efektif, sampaikan informasi keselamatan setiap pergantian shift, itu contohnya, ya. Dan yang terakhir adalah berupa ajakan, ya, ambil peran dalam budaya tanpa toleransi. Budaya aman dimulai dari tindakan kita sehari-hari, ambil peran sekarang. Seperti itu. Baik, itu adalah sesi terakhir kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan berguna bagi Bapak Ibu peserta di kelas sekalian. Yang pertama adalah menambahkan informasi, yaitu tentang personal safety and social responsibility, dan bisa diterapkan pada saat Bapak Ibu sekalian bekerja di atas kapal. Terima kasih. Akhir kata dari saya, jaga kesehatan dan jaga mental Bapak Ibu sekalian.